안녕. 엄마 이제 와요. 잠깐만, 삼촌 다친다. 아! 아! 이런 그 새끼야. 왜? 저도 연락이 안 와요. Bagaimana jika ada seorang anak yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutang orang tuanya? Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Di sini aku mau ceritain tentang film yang mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang terpaksa harus berpisah dengan ibunya dan diambil oleh seorang penagih hutang untuk dijadikan sebagai jaminan hutang. Sang ibu berjanji untuk segera menebus hutang tersebut dan menjemputnya kembali. Tapi ternyata hingga bertahun-tahun ibunya tidak pernah kembali. Bagaimanakah nasib anak perempuan itu? Apakah hidupnya akan selalu menderita atau malah sebaliknya? Apakah ia berhasil bertemu dengan ibunya kembali? Dan bagaimana kisah selanjutnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Film ini dimulai saat suasana di sebuah konferensi kerjasama antar negara Korea Selatan dengan Cina. Tampak seorang wanita penerjemah di sana yang bernama Park Sung-yi. Saat waktu istirahat, tiba-tiba Sung-yi menerima panggilan dari seseorang bernama Jong-bae. Jong-bae berkata bahwa dia sudah menemukan orang itu. 아니 저기 너 지금 행사 안 끝났어? 끝난 데라도 빨리 와 빨리 알았지? Dengan segera Sung-yi berangkat untuk kembali ke Korea. Sung-yi ternyata sudah mencari seseorang selama 10 tahun lamanya. Siapakah orang tersebut? 10년을 넘게 한 사람을 찾아 헤맸다. 오늘 그 사람을 만나러 간다. Latar waktu dibawa kembali ke Incheon tahun 1993. Terlihat dua orang penagih hutang sedang mondar-mandir mencari seorang peminjam yang akan ditagih hutangnya. Dua pria itu adalah Park Ju-suk dan Jong-bae. Setelah lama berkeliling, akhirnya mereka berhasil menemukan wanita peminjam itu yang bernama Myung-jae. Saat itu Myung-jae bersama anak perempuannya berusaha kabur dari sana, tapi berhasil diberhentikan oleh Ju-suk. 가봐. 2달치나 밀렸어. Myung-jae memohon kepada mereka untuk diberikan keringanan karena ia tidak bisa membayar uang tersebut karena suaminya sudah meninggal. Akhirnya Ju-suk bersedia memberikan keringanan untuk Myung-jae. Tapi sebagai gantinya, Ju-suk mengambil anak perempuannya untuk dijadikan sebagai jaminan. Dan Myung-jae harus membayar hutangnya sebesar 750.000 won besok. 뭐 여기 있네. 봐주세요. 내일은 꼭 가겠습니다. 야 강명자, 내가 얘 비싼 건 먹이고 선물 사주고 잘 데리고 있을 테니까. Ju-suk pun membawa anak perempuan itu ke rumahnya. Anak itu bernama Sung-yi. Sung-yi benar-benar sedih karena harus berpisah dengan ibunya. Ia pun menangis sepanjang hari. Di tempat lain, Myung-jae berusaha untuk mencari peminjam uang. Ia pergi ke tempat kerja suaminya dan meminta bayaran kepada mantan bos suaminya. Pria itu mengatakan bahwa dia sudah membayar suaminya dan mengancam akan melaporkan Myung-jae yang adalah seorang imigran ilegal. 네, 꼭 가겠습니다. 나가! 방해하지 말고 가. Karena putus asa, akhirnya Myung-jae menghubungi seseorang untuk meminta pinjaman uang. 아무도 없습니다. 내가 얘기하지 않았니? Orang tersebut bersedia meminjamkan uang padanya. Tapi tanpa ia sadari, ternyata seseorang memperhatikannya saat sedang menelpon. Orang tersebut pun melaporkan Myung-jae ke polisi. Saat hendak keluar dari wartel, betapa terkejutnya Myung-jae karena dua orang polisi sudah berdiri di sana dan kemudian menangkapnya. Sementara itu, keesokan harinya, Ju-suk dan Jong-bae membawa Sung-yi ke kantor tempat kerja mereka. Mereka pun dimarahi habis-habisan oleh bos mereka karena mereka dianggap menculik seorang anak dari ibunya.
Mereka pun diminta untuk mengembalikan anak tersebut kepada ibunya. Mereka juga diancam jika mereka tidak mendapatkan uang tersebut, mereka tidak akan digaji selama 3 bulan. 약서 이거 뭐야? 이거 폼이야 이거? 아 이걸 왜 썼어 이거? 다음 달 월급 없어. 아니 3달치. Dengan perasaan dongkol, mereka pun pergi dari sana. Di perjalanan, Jusuk meminta Sung-hee untuk menunjukkan jalan menuju ke rumahnya. Tapi saat di pertengahan jalan, Sung-hee berhasil keluar dan kabur dari Jusuk dan Jong-bae. Sung-hee berusaha lari sekuat tenaga hingga sebelah sepatunya terlepas di tengah jalan. Mereka berdua berusaha untuk mengejar Sung-hee, tapi sayangnya mereka kehilangan jejak dan gagal menangkap Sung-hee. 도대체 어디 간 거야? Karena gagal, Dusuk dan Jong-bae pun memutuskan untuk kembali ke rumah mereka. Keesokan harinya, Jusuk dipanggil ke kantor polisi karena dia pernah berhubungan dengan Myung-jae. Hari itu, Myung-jae akan dideportasi ke China karena dia adalah seorang imigran ilegal. 안 그래도 집에 가봤는데 아무도 없던데요. 아무도 없어요? 예. Sebelum dideportasi, Myung-jae diberi kesempatan untuk bicara dengan Jusuk. Di sana, Myung-jae meminta maaf kepada Jusuk dan memohon padanya untuk merawat Sung-hee selama beberapa hari sebelum akhirnya dia akan diadopsi oleh pamannya yang bernama Choi Byung-dal. 여기 전화번호? 고맙습니다. 고맙습니다. Di sana juga ia menitipkan fotonya bersama Sung-hee kepada Jusuk. Meskipun dengan berat hati, tapi Jusuk pun bersedia untuk melakukannya. 멀리 갔다고 전해주겠습니까? 아이씨, 미쳐버리겠네 정말. Setelah berhasil kabur, Sung-hee kemudian kembali ke rumahnya. Tapi saat sampai di sana ternyata ada 2 orang petugas polisi di sana. Sung-hee pun bersembunyi. Dan setelah petugas itu pergi, ia pun mengambil kunci di bawah pintu dan masuk ke rumahnya. Karena lapar, Sung-hee mencari makanan dan yang tersisa hanyalah sepotong roti dan sekotak susu. Keesokan harinya, Sung-hee memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Tapi saat di perjalanan, ia dicegat oleh seorang pria tunawisma. Tapi untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Jusuk. Di sana Jusuk menyampaikan pesan ibu Sung-hee yang berkata bahwa ibunya akan pergi jauh untuk mencari uang dan ia akan diadopsi oleh pamannya. Sung-hee yang mendengar itu sangatlah sedih dan udah pasti dia menangis. 다시는 안 온대. 거짓말. 나도 안 먹어. 너네 큰아빠. 다니라. Jusuk diam-diam merasa sangat kasihan kepada anak perempuan itu. Dan akhirnya ia membawa Sung-hee ke kediamannya untuk sementara waktu. Di sana Sung-hee menjadi anak yang baik. Di sana ia menyadari bahwa kedua paman itu bukanlah orang yang jahat. Saat 2 paman itu kembali, mereka pun menerima panggilan dari Choi Byung-dal. Pria itu berkata akan mengirimkan uang sebesar 500.000 won terlebih dahulu dan akan membayar sisa hutang dan bonus uangnya setelah bertemu dan mengambil Sung-hee. Dia meminta Jusuk untuk mengantar Sung-hee ke Seoul dan memberikan pakaian dan makanan enak untuknya. Lalu keesokan harinya mereka pun berangkat ke Seoul. Saat di perjalanan, Sung-hee membaca sebuah spanduk. Sung-hee langsung memberikan nama panggilan pada Jusuk itu, yaitu Paman Sungbo. 이름 하나 지어줄까요? 뭐? 승보 어때요? 그래서 승보. 승보.
Setelah sampai di Seoul, mereka pun masuk ke sebuah tos serba. Di sana Do-seok dan Jong-bae membelikan pakaian untuk Sung-yi. Bahkan di sana Jong-bae berebut pakaian anak dengan seorang ibu-ibu. Setelah berbelanja, mereka makan bingsu. Lalu di sana Sung-yi mengungkapkan bahwa ia ingin menonton konser So Taiji. Do-seok pun menurutinya dan mengantar Sung-yi ke sana. Akhirnya mereka berhasil menyelinap masuk dan menonton konser itu. Sebelum pulang, Sung-yi ingin membeli CD dan kaset So Taiji. Tapi harganya sangat mahal. Tapi Do-seok tidak bisa menolak keinginan Sung-yi dan akhirnya dengan berat hati ia pun membelikannya. Betapa bahagia hati Sung-yi hari itu. 네, 정말 고마워요. 고마워요, 아저씨. Saat berada di rumah, Jong-bae membuatkan kue perpisahan dari chocopie yang dibelinya. 하나, 둘, 셋. Di sana Sung-yi berkata bahwa ia bahagia akan pergi ke keluarga baru yang kaya. Tapi setengah hatinya merasa sedih. Sung-yi pun berlalu ke kamarnya. Diam-diam paman Sung-po ternyata merasa sedih saat itu. Perlahan ia menyadari bahwa ia sangat menyayangi Sung-yi. Keesokan harinya paman Sung-po mengantar Sung-yi untuk bertemu dengan pamannya. Saat di sana ia berpesan pada Sung-yi untuk mengirimnya pesan saat ia sudah tiba di sana. Saat Sung-yi pergi ke toilet, paman Sung-po membelikan CD player baru untuk Sung-yi. 열어봐. 뭐예요? CD만 고마워요, 아저씨. Tak lama kemudian seorang pria datang menghampiri mereka. Pria itu adalah Choi Byung-tal. Saat akan menyerahkan Sung-yi, Do-seok agak ragu karena pria itu bahkan tidak mengetahui nama Sung-yi. Tapi tugasnya harus tetap dilakukan. Byung-tal pun membayar sisa hutang Myung-ja dan bergegas pergi naik bis bersama Sung-yi. Saat Sung-yi pergi, Do-seok merasa sedih dan hampa. Bahkan ia tidak bersemangat saat menjalankan pekerjaannya. Hal ini pun disadari oleh Jong-bae. Do-seok sangat rajin mengirim pesan kepada Sung-yi, tapi anehnya tidak pernah ada balasan dari Sung-yi. Karena merasa janggal, akhirnya Do-seok menghubungi Byung-dal. Tapi anehnya istri Byung-dal berkata bahwa suaminya itu tidak pernah pulang sepanjang tahun. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke rumah Byung-dal. Di sana dia pun bertemu dengan Byung-dal dan terungkap bahwa pria itu sudah menjual Sung-yi. Betapa marahnya Do-seok saat itu. Karena emosi, Do-seok pun menghajar Byung-dal dan mengambil tas sekolah milik Sung-yi. 너 승희 보낸 집 주소 대. 주소 대 이 새끼야! Ternyata pagar Sung-yi ada di tas itu. Oleh karena itu, Sung-yi tidak pernah membalas pesannya. Dari sana, ia terus berusaha menghubungi Sung-yi. Lalu ia sadar bahwa ia lupa memberi kode areanya kepada Sung-yi. Sementara itu, tempat yang sangat jauh ternyata Sung-yi kepada seorang wanita pengelola klub malam bernama Klub Malam Cha Cha Cha. Di sana ia sebagai tukang bersih-bersih. Sung-yi sangat berharap bisa bersekolah, tapi Madam Jong selalu menunda-nundanya. Suatu malam datanglah seorang pengunjung di sana. Seorang pria merasa sangat marah karena mereka diperlakukan buruk oleh pelayan di klub malam itu. Kemudian Sung-yi disuruh keluar untuk membersihkan. Saat itu pelanggan itu mengamuk dan melempar gelas anggur ke arah dinding dan pecahan kaca itu tak sengaja melukai wajah Sung-yi. 조금만 이따 데리고 올게요. 지금 내 거라고 지금! 일어나봐. Sung-yi menangis hebat. Lalu wajahnya diobati dengan obat merah dan dibalut seadanya oleh Madam Jong. Malam
Malam itu Sung-yi mencoba menghubungi Do-sok, tapi sayangnya selalu salah sambung. Hingga akhirnya setelah mengetahui kode area Do-sok, Sung-yi pun berhasil menghubunginya dan menyebutkan alamat lengkap klub malam itu. Betapa sakit hati Do-sok mendengar tangisan Sung-yi di seberang telepon. Lalu ia pun bergegas pergi ke Busan bersama Chong-bae. Sampai di sana, betapa terkejutnya Do-sok melihat wajah Sung-yi yang terluka. 승희야. Do-sok pun menghancurkan jendela dan mengambil Sung-yi dari sana. 됐어, 오지 마. Karena mendengar keributan, Madam Jong akhirnya keluar dan memarahi Do-sok. Tapi Do-sok yang marah besar langsung mencekik dan mengancam wanita itu. Do-sok bertanya berapa banyak yang wanita itu bayar untuk membeli Sung-yi. Madam Jong berkata bahwa ia membeli Sung-yi seharga 4 juta won. Do-sok pun memberikan kartu namanya dan menyuruh Madam Jong mengirim nomor rekeningnya agar ia bisa mengganti uangnya dan membawa Sung-yi dari sana. Saat sudah sampai di Seoul, Do-sok dan Chong-bae menjual mobil mereka untuk membayar uang ganti rugi kepada Madam Jong. Walau berat hati, tapi mereka harus merelakan mobil itu. Mereka pun memutuskan untuk merawat Sung-yi. Selama tinggal bersama Sung-yi, Do-sok tak pernah memanggil namanya dan selalu memanggilnya dengan sebutan jaminan. Kembali ke masa sekarang, kini terlihat Sung-yi dan Chong-bae sedang pergi ke asosiasi orang hilang. Ternyata di sana terdapat identitas seseorang yang bernama Park Do-sok. Sampai di sana, mereka diarahkan ke sebuah ruang steril. Ternyata pria itu sedang sangat sakit. Dengan harap-harap cemas, mereka pun melihat pria yang sedang berbaring itu. Tapi sayangnya pria itu bukanlah Park Do-sok yang mereka cari. Tapi mereka tidak putus asa. Mereka pergi ke kantor polisi untuk mencari informasi tentang Do-sok. Tapi sayangnya hasilnya tetap nihil. Mereka pun hampir putus asa dalam mencari keberadaannya. Kembali ke Sung-yi kecil, Do-sok membawanya ke rumah sakit untuk mengobati wajahnya. Dokter berkata, Sung-yi membutuhkan operasi khusus yang tidak akan menimbulkan bekas luka di wajahnya. Tapi sayangnya operasi itu sangatlah fantastis harganya. Tapi karena begitu sayang kepada Sung-yi, Do-sok pun mengusahakan operasi itu untuk Sung-yi. Do-sok juga sangat ingin menyekolahkan Sung-yi. Tapi karena Sung-yi tidak memiliki kewarganegaraan Korea, maka dia tidak bisa mendapatkan kesempatan itu. 죄송합니다. 저희 학교에선 받을 수 없습니다. Do-sok sangat bersikeras berbicara kepada guru itu. Guru itu berkata bahwa Sung-yi bisa sekolah apabila ia diadopsi dan diambil marga Korea. Mendengar itu Sung-yi sangat marah. Dia tidak mau diangkat menjadi anak orang lain. Dia pun berlalu begitu saja. 야 담보, 그래도 학교는 다녀야지. Malamnya Chong-bae berkata pada Do-sok, mengapa ia sangat bersikeras menyekolahkan Sung-yi padahal Sung-yi bukanlah tanggung jawabnya. Tapi ia menjawab bahwa jika sekarang mereka yang merawat Sung-yi, maka anak itu sudah menjadi tanggung jawabnya sampai akhir. Akhirnya Chong-bae pun membujuk Sung-yi untuk mau bersekolah. Dia mengatakan bahwa kewarganegaraan hanyalah masalah hukum saja dan memintanya untuk berpura-pura saja menjadi anak Do-sok agar dia bisa sekolah dan belajar dengan giat agar bisa bertemu dengan ibunya di masa depan. Awalnya Sung-yi ragu karena takut ibunya akan sangat marah jika dia diadopsi. Tapi akhirnya dia pun menyetujuinya. Akhirnya Sung-yi pun bisa bersekolah. Ia belajar dengan sangat giat hingga mendapat nilai yang sempurna pada ujiannya. Do-sok dan Chong-bae pun sangat bangga kepada Sung-yi. Hari demi hari pun berlalu, tak terasa Sung-yi pun tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. Semakin hari rasa sayang Do-sok kepada Sung-yi semakin besar.
seperti rasa sayang seorang ayah kandung kepada putrinya. Suatu hari, Ibu Sung-yi datang ke Korea untuk menemui Sung-yi, tapi sayangnya Sung-yi sudah tidak mengingatnya lagi. Lalu saat melihat putrinya itu terlihat bahagia bersama Jo-seok, Myung-ja pun mengurungkan niatnya. Akhirnya tiba waktu ujian masuk universitas. Jo-seok sangat bersemangat mengantarnya ke tempat ujian. Ia juga menyemangati Sung-yi, bahkan menunggunya di luar gerbang dan mendoakan Sung-yi di luar bersama dengan para orang tua lainnya. Tak terasa akhirnya Sung-yi beranjak dewasa dan menempuh pendidikannya di universitas. Hari itu malam sudah larut tapi Sung-yi belum juga kembali. Jo-seok pun sangat khawatir, tapi tiba-tiba dia pulang diantar oleh teman lelakinya. Akhirnya Jo-seok dan Jong-bae menginterogasi pria itu. Di tengah percakapan itu tiba-tiba telepon berbaring. Ternyata panggilan itu dari nenek Sung-yi di China. Neneknya mengatakan bahwa ibu Sung-yi sedang sakit keras dan ingin bertemu dengan Sung-yi. 많이 아픕니다, 명자가. 예? Akhirnya Jo-seok mengantar Sung-yi ke China untuk bertemu dengan ibunya. Sesampainya di sana, ia disambut oleh neneknya dan bertemu dengan ibunya. Myung-ja tampak sangat pucat. Betapa terharunya Myung-ja saat bertemu dengan Sung-yi yang kini sudah dewasa. Akhirnya mereka bisa bertemu lagi setelah bertahun-tahun. Myung-ja juga meminta maaf dan sangat berterima kasih kepada Jo-seok. Jo-seok meminta Myung-ja untuk datang di hari wisuda Sung-yi. Tapi itu sangat sulit bagi Myung-ja karena waktunya sudah tidak lama lagi. Saat itu Myung-ja meminta bantuan Jo-seok untuk mempertemukan Sung-yi dengan ayah kandungnya. Jo-seok merasa kaget karena ternyata ayah Sung-yi masih hidup. 아이 죽었습니다. 사실은 살아 있습니다. Malamnya mereka menginap di sana dan keesokan harinya Jo-seok beserta Sung-yi berpamitan untuk kembali ke Korea. Ternyata di sana Sung-yi meninggalkan kenang-kenangan untuk ibunya yang berupa kertas ujian dan foto lama mereka. Myung-ja benar-benar sangat terharu saat menerimanya. Sesampainya di Korea, Jo-seok mencari keberadaan ayah Sung-yi. Dia mengunjungi bengkel tempat ayah Sung-yi bekerja dulu, tapi tidak menemukannya di sana. Saat itu, tiba-tiba Jo-seok merasakan sakit luar biasa pada kepalanya. Tapi Jo-seok tidak pernah menyerah dan tetap mencari ke berbagai tempat, hingga akhirnya dia pun menemukan ayah Sung-yi. Di sisi lain, Sung-yi melihat sepatu Jo-seok yang sudah sangat usang. Akhirnya dia pun membelikan sepatu untuk Jo-seok sebagai hadiah, tapi dia belum sempat membelikannya secara langsung kepada Jo-seok. Akhirnya Jo-seok mengatur pertemuan antara Sung-yi dan ayahnya. Setelah dua orang itu bertemu, Jo-seok pun meninggalkan mereka berdua. Saat ia di rumah, Jong-bae mengatakan bahwa Jo-seok adalah orang yang sangat bodoh. Karena jika Sung-yi bertemu dengan ayah kandungnya, maka itu berarti Sung-yi akan melupakan Jo-seok. Tapi ternyata Sung-yi lebih memilih untuk hidup bersama paman Sung-po yang sudah merawatnya sejak kecil. Saat itu, Jo-seok menerima panggilan dari Sung-yi yang memintanya untuk menjemputnya. Bahkan Sung-yi memanggilnya dengan sebutan ayah. 아빠가 데려다 줬음. 데리러도 와야지. 아빠. Betapa bahagia hati Jo-seok saat itu. Dengan penuh semangat ia berangkat untuk menjemput Sung-yi. Namun kejadian naas menimpanya. Tiba-tiba rasa sakit luar biasa di kepalanya muncul dan membuatnya kehilangan kesadaran. Dan dia pun akhirnya mengalami kecelakaan. Di tempat lain, Sung-yi menunggu paman Sung-po untuk datang menjemputnya. Tapi sayangnya, hal itu tidak pernah terjadi sejak hari itu. Dan saat itu,
Do-seok menghilang dan tidak pernah kembali. Latar waktu kembali ke masa sekarang. Sung-yi dan Jung-bae yang sudah hampir putus asa mencari keberadaan Do-seok dan akhirnya kembali ke kantor polisi. Di sana Sung-yi meminta polisi untuk mencari identitas bernama Park Sung-bo. Dan benar saja, polisi pun menemukan informasi mengenai keberadaan Park Sung-bo. 박승보 씨라고 용인에 있는 형제 희망원에 계시네요. 확실치는 않지만 Mereka diarahkan ke panti jompo Yongin bersaudara. Pengelola tempat itu berkata bahwa pria yang bernama Sung-bo itu ditemukan dalam kecelakaan motor. Lalu mereka pun diantarkan menuju sebuah ruangan khusus. Saat mereka masuk ke sana, tanpa disadari air mata mereka pun menetes saat menemui pria itu. Dan ternyata di sanalah Do-seok. Dia terlihat sangat tak terurus. Dia kehilangan ingatannya dan Sung-yi mencoba berbicara dengannya dan menyebut nama jaminan. Perlahan Do-seok menyebutkan nama jaminan. Ternyata dia masih mengingat nama itu. Ternyata dia masih menyimpan CD player milik Sung-yi dulu. Di sana Sung-yi memberikan hadiah sepatu yang belum sempat ia berikan dulu. Betapa terkejutnya Sung-yi melihat sebuah buku tabungan yang semua isinya adalah simpanan uang untuk Sung-yi. Sung-yi benar-benar merasa terharu. Lalu dia pun memeluk paman Sung-po-nya dan mengatakan bahwa paman Sung-po adalah jaminannya mulai sekarang. Dia juga memanggilnya dengan sebutan ayah. 아빠. 아빠 미안해. Meskipun tidak bisa mengingat, tapi perlahan senyuman terlukis di wajah Do-seok. Di akhir film diceritakan mengapa Sung-yi disebut jaminan oleh Do-seok, karena jaminan dianggap sebagai harta oleh Do-seok. Karena Sung-yi adalah harta berharga yang dimiliki oleh Do-seok. Dari film ini ada pelajaran yang bisa kita petik, bahwa hutang itu harus dibayar, sekecil apapun nominalnya. Di sini kita juga diajarkan untuk jangan menilai sifat seseorang hanya dari pekerjaan orang tersebut. Kita juga sebagai manusia tidak bisa menebak bagaimana watak manusia, karena manusia yang terlihat paling kejam pun pasti memiliki sisi lembut di dalam hatinya. Seperti Do-seok yang ternyata memiliki sifat lembut di hatinya dan baik hati untuk menyayangi Sung-yi seperti putri kandungnya sendiri. Padahal dia tidak memiliki ikatan apapun dengan anak itu. Selain itu, kita juga harus selalu mengingat jasa orang yang sudah merawat kita sedari kecil dan menyayangi orang tersebut bagaimanapun kondisinya. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.